Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Tak pernah berangkat haji, orang ini kaget melihat foto dirinya berada di Tanah Suci. Kisah nyata tak pernah berangkat haji, orang ini kaget melihat foto-foto dirinya di Tanah Suci. Uang lebihan belanja yang dikumpulkan selama hampir 5 tahun, nyatanya sudah terkumpul hingga mencapai 20 juta lebih. Tekad bulat untuk memenuhi panggilannya ke Tanah Suci menjadi impian yang tak terbendung. Berharap diberikan kesehatan dan kekuatan iman untuk bisa sampai ke Ka'bah. Mendung yang mengepul pagi itu mengawali hari memburamkan suasana. Orang-orang menjadi malas untuk sekedar keluar rumah. Namun tidak bagi Pak Iman, bukan nama sebenarnya. Bersama istri dan kedua anaknya, beliau sengaja keluar rumah hendak ke Bank Syariah untuk menyimpan uang guna berangkat haji. Ketika hendak berjalan menuju jalan raya menunggu angkutan umum, dia melihat becak melintas dengan membawa tetangganya yang terkulai lemas tak sadarkan diri. Sang istri yang tengah menemaninya bermuka sedih bercampur panik. Belumlah terlalu jauh, Pak Iman menghampiri dan bertanya, "Pak Parmin kenapa, Bu?" "Sakit, Pak. Sudah 3 hari dadanya terasa sakit." Sore hari ketika tengah bersantai di teras, istri Pak Parmin datang menghampiri dengan keadaan sedih. Dia bercerita bahwa saat ini kondisi suaminya dalam keadaan kritis. Ada penyempitan di bagian paru-paru dan harus dioperasi. Tak tanggung-tanggung, biaya yang diperlukan untuk operasi tersebut sebesar 20 juta rupiah. Setelah semalaman bermusyawarah dengan istrinya, akhirnya Pak Iman memutuskan mengambil kembali uang simpanan dan meminjamkannya ke keluarga Pak Parmin untuk biaya operasi. 2 tahun kemudian, setelah musim haji berlalu, orang-orang yang tengah berangkat haji telah kembali pulang ke tanah air. Di sebuah masjid, Pak Iman yang tengah dalam perjalanan pulang menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat Asyar. Ketika hendak melakukan perjalanan pulang ke rumah, Pak Iman disapa oleh seorang laki-laki. "Masya Allah, Pak Haji, kita ketemu lagi di sini. Sebentar, rumah Bapak di area sini?" tanya lelaki itu seolah sudah akrab dengan Pak Iman. Sapaan Pak Haji yang diucapkan serta pelukan dan kalimat-kalimat keakraban yang seolah-olah telah kenal lama, membuat Pak Iman semakin bingung. "Maaf Pak, Bapak ini siapa ya? Sepertinya Bapak salah orang," ucap Pak Iman limbung. "Ah, masa Pak Haji lupa? Ini saya, Pak Haji Rohman. Yang dulu waktu di Ka'bah kita bareng, sholat di masjid waktu ibadah haji kita bareng," ucapnya gamblang. "Masya Allah, maaf Pak, Bapak beneran salah orang, saya belum pernah berangkat haji." "Ah, gak mungkin saya salah orang Pak. Bapak ini Pak Haji Iman kan?" "Iya benar, Bapak tahu nama saya dari mana?" "Lah, tadi kan saya bilang kita haji bareng Pak, ketemu di sana," ucap Haji Rohman seakan menjelaskan. "Oh iya Pak, saya ingat. Pernah janji ke Bapak untuk mengirimkan foto-foto kita waktu di sana. Tadinya mau saya kirim, cuma kebetulan alamat Pak Iman yang dulu pernah diberikan ke saya hilang," lanjutnya. Pak Iman sendiri masih kebingungan. "Gini saja Pak, aku ajak Bapak ke rumah saya dulu sebentar, nanti pulangnya saya antar," ajak Haji Rohman. Karena penasaran, Pak Iman pun mengikuti ucapan Pak Rohman. Sesampainya di rumah Pak Rohman, Pak Iman terkejut melihat foto-foto dirinya yang tengah menunaikan ibadah haji. Pak Iman pun pulang membawa foto-foto dirinya setelah memperlihatkan ke istri dan anaknya. Seisi rumah merasa haru dan bercampur bingung. Akhirnya Pak Iman mendatangi seorang alim ulama. Menurut beliau, bisa jadi malaikat itu yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan haji mengganti keberangkatan Pak Iman karena menolong tetangganya yang sedang sakit. Subhanallah. Semoga kisah Pak Iman ini menjadikan kita jiwa penolong dan dilakukan dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Selain itu, haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus memahaminya. Macam-macam haji dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Hal ini karena setiap jamaah terbagi menjadi beberapa kelompok terbang. Ada yang datang duluan, ada yang datang berdekatan di bulan Zulhijjah. Waktu pelaksanaan ini yang membedakan haji dengan umroh. Kalau umroh bisa kapanpun tanpa ada ikatan waktu, sedangkan haji harus dikerjakan di bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah.
Umroh sendiri merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keistimewaan. Terkait pelaksanaan, ada yang mengerjakan umroh terlebih dahulu baru haji, ada yang mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh, dan ada yang meniatkan haji bersamaan dengan umroh. Namun tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa melaksanakan ibadah haji harus disandingkan dengan ibadah umroh. Pengertian haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah. Hal ini merupakan kewajiban wajib bagi umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi pengertian haji adalah berniat melakukan perjalanan ke Mekah. Pengertian haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju. Sedangkan pengertian haji menurut istilah adalah menyengaja pergi ke tanah suci atau Mekah untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Umroh sendiri dalam syariat Islam berarti mengunjungi ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu tak ditentukan seperti pada ibadah haji. Setelah mengenali pengertian haji dan umroh, kamu juga harus mengetahui hukum dalam Islam. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakannya. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Ali Imran ayat 98. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 98. Bagi mereka yang mengingkari atau menghindari haji, padahal mampu dan memenuhi syarat, maka ia termasuk kaum yang berdosa. Sementara itu, hukum ibadah umroh masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Dari ayat Quran Surat Al-Baqarah 196, umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh untuk Allah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh untuk Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang hukum ibadah umroh. Beberapa menyamakan hukum umroh dengan haji, tetapi ada pula yang menyebut hukum melaksanakan umroh adalah sunnah. Selain mengetahui pengertian haji dan umroh beserta hukumnya, kamu tentunya juga perlu mengenali waktu pelaksanaan yang berbeda. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan setiap 1 tahun sekali dan selalu memiliki jumlah jemaah yang banyak dan berasal dari seluruh penjuru dunia. Waktu pelaksanaan ibadah haji terbatas dibandingkan waktu pelaksanaan ibadah umroh. Waktu pelaksanaan haji terbatas hanya pada rentang waktu awal bulan Syawal sampai Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Sementara ibadah umroh bisa dilaksanakan kapan saja tanpa ada batasan rentang waktunya, kecuali pada hari tertentu seperti hari Arafah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata, dan waktu dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul Adha, Yaumu al-Nahar, dan umroh bisa dilakukan di sepanjang tahun. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Nihaya al-Zain, al-Haramain, halaman 201. Rukun haji dan umroh. Rukun dalam ibadah menjadi penentu keabsahan ibadah yang dilakukan. Hal tersebut juga berlaku untuk ibadah haji dan umroh. Rukun dalam ibadah haji dan umroh bersifat batal bila tidak dilakukan dan tidak bisa diganti dengan denda. Seperti yang diketahui, terdapat 5 rukun dalam ibadah haji, yaitu niat ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Kelima rukun ini harus dilakukan keseluruhan guna memenuhi keabsahan ibadah haji yang dilakukan. Jika tidak bisa melaksanakan seluruh rukun haji ini dikarenakan satu dan lain hal, maka niat ibadah haji akan berkurang. Syekh Abdullah Abdurrahman Bafadol Al-Hadrami berkata, rukun-rukun haji ada 5, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dan rukun-rukun umroh ada 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Syekh Abdullah Abdurrahman Bafadol Al-Hadrami, Bushra Al-Karim, Bishahri, Masail At-Ta'lim ala Al-Muqaddimah Al-Hadrasmiyah, Dar Al-Fikir, Juz 2, halaman 55. Untuk rukun umroh yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut, perbedaan haji dan umroh hanyalah wukuf di padang Arafah yang hanya dilaksanakan oleh jemaah haji saja. Jemaah umroh tidak melakukan wukuf di padang Arafah. 1. Ihram. Ihram merupakan niat yang dibaca ketika hendak berhaji di sebuah tempat yang bernama miqat.
Sebelum berhaji, umat Islam harus membaca niat terlebih dahulu, kemudian mandi wajib, melaksanakan sholat 2 rakaat, dan mengenakan pakaian ihram, kain putih tanpa dijahit membentuk baju. 2. Wukuf di Arafah. Wukuf adalah berhenti atau berdiam diri, sedangkan Arafah adalah nama sebuah gunung yang ada di Mekah. Jadi wukuf di Arafah artinya berdiam diri di padang Arafah. Waktu pelaksanaan wukuf yaitu dimulai dari waktu zuhur sekitar pukul 12 tanggal 9 sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Selama pelaksanaan wukuf, jamaah tidak diwajibkan untuk suci dari hadas besar maupun kecil. Maka dari itu bagi perempuan yang sedang haid atau nifas tetap boleh melakukan wukuf. 3. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah proses mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad lagi. Tawaf ifadah dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. 4. Sa'i. Sa'i merupakan kegiatan berjalan atau berlari kecil dimulai dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali setelah tawaf ifadah. 5. Tahallul atau mencukur. Tahallul merupakan kegiatan mencukur atau menggunting rambut kepala setelah melaksanakan sa'i. Bagi laki-laki disunahkan untuk mencukur habis rambut di kepalanya, sedangkan bagi perempuan cukup menggunting ujung rambut sepanjang jari tangan. 6. Tertib. Tertib artinya mengerjakan kegiatan haji sesuai dengan urutan, tidak boleh acak dan sampai ada yang tertinggal. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.